Hello ladies and gentlemen, so welcome back with me guys, Dina Yanis, and I do really hope you guys doing well with your life. Dan di video kali ini aku bakalan sharing tentang hal-hal apa aja yang sudah aku pikirkan, aku alami, aku hadapi akhir-akhir ini. Dan akhir-akhir ini tuh aku sadar tentang menerima hidup gitu. Kayak aku sudah tidak lagi memikirkan tentang hal-hal yang di luar kendaliku, which is ini masuk ke prinsip stoicism sebenarnya, tapi aku nggak mengklaim diriku sebagai stoik. Aku cuma ingin menjadi manusia yang lebih damai aja, dan kebetulan stoik ini masuk gitu dengan definisi yang sedang aku alami sekarang, which is aku hanya berusaha untuk mengontrol. Aku hanya berusaha mengontrol diriku sendiri, pikiranku, perkataanku, tindakanku, dan di luar itu, which is orang lain atau the universe, itu di luar kendaliku gitu. I just try my best untuk berusaha melakukan yang terbaik untuk diriku sendiri dan orang-orang yang aku sayang gitu. I'm sorry. Gitu. Jadi kayak bener-bener akhir-akhir ini ya just go with the flow. Bukan karena aku nyerah sama hidup ya, enggak. Jadi kayak lebih ke ya hidup kayak gini, ngerti gak sih? Aku sedang berdamai dengan segala penderitaan. Karena beberapa waktu lalu aku sempat stres karena aku mempertanyakan kenapa harus gini, kenapa harus gitu, kenapa orang ini kayak gini, kenapa orang ini kayak gitu. Jadi kayak mempertanyakan kenapa orang-orang bisa sejahat itu gitu. Jahat dalam konteks ini bukan yang kayak yang kamu bayangin yang kayak gimana enggak. Mungkin ada perbedaan cara komunikasi dan menurut aku you're so mean, kayak jahat banget gitu kan. Tapi ya pada akhirnya aku sadar kalau orang melakukan seperti itu nggak mencerminkan siapa aku, tapi siapa dirinya gitu. Jadi kayak benar-benar aku berusaha untuk menerima manusia-manusia yang seperti itu, dan aku udah nggak berusaha untuk mengajarkan orang itu untuk berperilaku yang benar gitu, kecuali itu orang-orang yang betul-betul deket sama aku. Tapi untuk orang-orang yang gak aku kenal, aku ngerasa aku nggak punya tanggung jawab gitu untuk mengajarkan kamu harus seperti ini, harus seperti itu. Of course kalau aku ngerasa kayak aku pengen berbagi tentang sesuatu, aku berbagi, dan ya itu balik lagi ke diri kita masing-masing gimana kita menerima sesuatu itu gitu. Dan saat aku sudah betul-betul menerima kalau hidup tuh akan ada kebahagiaan, penderitaan, rasa sakit, rasa bahagia, itu buat aku jadi lebih tenang, jadi lebih aman gitu. Jadi let it be, it is what it is. Tapi kelihatannya kayak berserah banget gitu, enggak. Jadi lebih ke ya udah, aku pengen ngontrol apa yang bisa aku kontrol aja gitu. Dan itu juga akhir-akhir ini aku jadi 2026 kayak goalsku tuh pengen slow living gitu. Aku pengen lebih aman, pengen damai gitu ya, mengerjakan apa yang hanya benar-benar ingin aku kerjakan, melakukan yang benar-benar ingin aku lakukan tanpa ada faktor eksternal gitu ya. Kalaupun ada ya itu betul-betul sudah melewati tahap pertimbangan yang panjang gitu untuk aku melakukan sesuatu karena orang lain. Dan aku hanya merasa hidup aja sih akhir-akhir ini, karena aku juga detox sosial media teman-teman. Jadi udah mau 2 minggu aku nggak buka sosmed, especially itu Instagram sama Facebook sama Twitter. Dan aku ngerasa hidup gitu. Ada banyak hal yang mungkin aku lewatkan, tapi saat aku menonaktifkan sosial mediaku, aku ngerasa kayak terkoneksi kembali dengan diriku sendiri. Aku jadi rajin olahraga, aku jadi rajin minum air putih, aku jadi rajin makan, aku jadi nggak terlalu akhirnya di sosmed, online dan segala macam. Dan ya kayak hidup seperti itu yang aku inginkan sebenarnya. Dan social media ya it's just for fun, dan kadang tanpa kita sadari hidup kita adalah di social media gitu kan. Kayak kita udah
kadang karena terlalu sering kita melihat hidup orang lain, kita udah nggak tahu hidup kita mau dibawa kemana atau hidup kita ini mau seperti apa gitu kan. Dan itu yang aku rasain beberapa waktu lalu, dan akhirnya kayak aku draining dan aku memutuskan untuk menonaktifkan sosial media dan mulai kembali terkoneksi dengan diriku sendiri, dan itu mulai clear tuh apa yang aku inginkan, apa yang ingin aku capai dan segala macam. Dan menurut aku ya hal-hal itu normal. Aku nggak tahu ini bakalan diupload kapan, aku nggak tahu juga ini bakalan aku bakalan kembali ke sosial media kapan, karena aku udah terlalu nyaman dengan hidup yang seperti ini. Kayak tiba-tiba aku nggak tahu gitu kan, kayak tiba-tiba ada orang yang udah graduation, my friend, tapi karena aku udah nggak sosial media, aku nggak tahu dia udah graduation. Dan kadang yang bikin kita juga nggak buka sosial media kan karena takut ketinggalan gitu kan. Tapi aku rasa itu jebakan sih, karena menurut aku kita nggak harus kok tahu segalanya, segala hal gitu. Kita bisa Google kalau misalnya kita pengen cari tahu sesuatu, dan membuka sosial media tuh kita jadi banyak sekali melihat hal yang nggak perlu gitu. Nah, aku tuh tipe yang udah 3 tahun terakhir, aku tipe yang bener-bener mengatur berandaku. Jadi misalnya story-story yang aku lihat adalah orang-orang yang aku kenal gitu. Kalau aku nggak terlalu kenal sama kamu, aku nggak bakalan buka storymu, dan itu aku mute storynya, postingannya gitu. Dan itu jadi memanage diriku sendiri sebenarnya untuk tidak melihat hal yang tidak perlu gitu. So I just live my best life akhir-akhir ini, walaupun tetap ada struggle dan I'm super duper excited untuk menghadapinya dan keluar dari situ. Karena menurut aku hidup tanpa struggle tuh bakalan flat aja, dan kita nggak bakalan belajar something. Dan menurut aku dapat struggle atau dapat hal-hal yang buat kita nggak nyaman itu buat kita berkembang gitu. So aku sekarang di kampus, teman-teman, lagi melakukan adegan dewasa. Anyways, aku masih semester akhir dan banyak sekali hal-hal yang aku lakukan. Mungkin itu juga salah satu faktor kenapa aku menonaktifkan sosial media, karena banyak hal yang harus aku urus, tapi karena sosial media kadang aku jadi menghabiskan waktu yang nggak perlu gitu di sosial media. Dan I just love my life right now. Kayak banyak hal yang aku lewatkan karena terlalu banyak di sosmed gitu ya, orang-orang yang sebenarnya perlu untuk aku ajak ngomong, tapi karena sosial media aku ngerasa aku udah ngobrol kok sama orang-orang di sosial media, dan aku jadi mendiskoneksi diriku dengan orang-orang di sekitar yang menurut aku mereka lebih penting gitu dari orang-orang yang di sosial media. Dan I don't know, 8 menit aku kayaknya nggak bakalan ngedit ini sih. Dan ini juga teman-teman, jadi kemarin juga aku baru sadar kalau ada hal-hal yang dari diriku tuh yang tidak terlalu disukai orang lain. Kenapa aku bisa tahu ini? Karena aku beberapa kali nanya teman-teman dekatku tentang mendefinisikan diriku atau kayak first impression ketemu aku dan segala macam gitu. Terus kebanyakan tuh bilang kalau aku terlalu kaku gitu, aku tuh orangnya terlalu serius dan segala macam, nggak bisa dibercandain dan segala macam. Dan itu buat mereka kadang nggak nyaman gitu. Dan akhirnya aku kayak berusaha untuk merubah itu gitu. Dulu tuh aku orangnya sangat-sangat egois dan sangat-sangat pokoknya apa yang aku percaya ini aku akan bawa sampai mati, apa yang aku percaya nggak ada yang bisa goyangin itu gitu. Tapi ternyata mempercayai sesuatu yang sebegitunya itu buat aku terputus koneksinya sama orang-orang yang aku ingin berkoneksi gitu. Tidak sih sama orang-orang yang dekat gitu. Aku nggak berusaha begging, aku nggak berusaha fitin untuk banyak orang, tapi untuk orang-orang yang aku sayang, aku pikir kayaknya aku perlu merubah sesuatu dari diriku untuk aku bisa membangun hubungan yang lebih sehat gitu dengan mereka. Aku tuh dulu pernah ngeluarin statement kalau
aku hanya akan keluar atau ngobrol atau nongkrong itu sama orang-orang yang buat aku bisa menambah penghasilanku atau menambah knowledgeku gitu. Dan itu aku share di WhatsAppku. Terus ada salah satu temanku which is my discussion partner. Jadi kita tuh suka banget diskusi tentang banyak hal. Terus kayak dia tiba-tiba masuk, dan kamu tuh hubungannya terlalu transaksional ya gitu. Emangnya kamu bisa, dia bilang gini, kamu bisa kok untuk ngobrol tentang hal yang receh sama teman-temanmu, ya it's fine aja gitu. Kenapa harus ngomongin sesuatu yang terlalu serius all the time gitu kan. Terus aku jadi kayak, waktu itu aku pembelaan dong, aku kayak tetap membela dan tetap mempertahankan apa yang aku percaya gitu. Tapi setelah beberapa hari kemudian aku jadi mikir, ya juga ya, kayaknya perlu untuk ada perubahan gitu, kayak perombakan kepercayaan yang selama ini aku percaya yang sebenarnya udah nggak relevan dengan tujuan yang ingin aku capai, which is aku kan pengen untuk membangun hubungan lebih sehat, hubungan yang lebih seimbang gitu. Mereka ngasih, aku juga ngasih, bukan hanya tentang uang tapi tentang rasa nyaman, rasa aman, kebahagiaan dan segala macam. Dan kalau aku terus di situ, berpegang ke situ, ya kadang aku dengan kekakuan, dengan keseriusan yang aku jalani itu nggak buat orang lain nyaman dan nggak buat orang lain bahagia, which is aku tidak mencapai tujuanku gitu. Dan ya I think aku perlu merubah itu. Dan akhirnya aku berusaha untuk lebih santai, berusaha untuk lebih mengerti tentang jokes orang lain. Nah kemarin tuh aku lucu banget ya, sempet aku jujur gitu sama teman-temanku, kayak aku bilang kalau kadang tuh jokes-jokesmu tuh nggak lucu gitu. Aku ketawa karena aku menghargai kamu ngejokes gitu. Terus mereka kayak, how dare. Jadi ya dari situ aku so mean, aku ngerasa kayak oh my god, aku mean banget gitu. Dan dari situ aku jadi berusaha untuk mengerti cara berpikirnya orang, berusaha untuk mengerti, apalagi ya balik lagi orang-orang yang aku sayang, orang-orang yang aku kenal aja. Dan kalau katakannya cinta tuh strata tertinggi dari mencintai seseorang adalah berpikir. Jadi kayak aku berusaha untuk berpikir bukan hanya tentang apa yang buat aku nyaman, tapi apa yang buat orang-orang yang tersayang aku juga nyaman gitu, sama perlakuan aku, sama sikap aku. Dan ya kayak banyak hal yang terjadi dalam hidupku akhir-akhir ini membuat aku jadi lebih dewasa, lebih bijak, lebih apa ya, jadi lebih jadi manusia yang lebih, oh my god, jadi manusia yang lebih peka terhadap orang lain. Karena gini guys, aku baru selesai baca buku Makanya Mikir kan. Terus ada di dalam bukunya tuh tulis tentang tiga kategori empati. Jadi ada empati kognitif, empati emosi, sama emosional, sama empati belas kasih. Jadi empati kognitif itu bagaimana kita ngelihat orang lain, oke, kita memahami dia sedang berada dalam kesusahan gitu. Nah, kita memahami kan, kita hanya memahami, itu empati kognitif. Empati emosional itu saat kita ikut merasakan kesusahan orang lain. Jadi kalau misalnya teman kita sedih, kita juga ikut sedih gitu. Nah, empati belas kasih adalah saat kita memahami, merasakan, dan kita juga ikut turut andil dalam membantu dia untuk tidak merasakan itu lagi, keluar dari situasi yang dia tidak inginkan gitu. Jadi lebih ke action gitu. Dan itu aku jadi belajar banyak banget sih akhir-akhir ini lewat buku itu juga. Jadi kayak banyak hal yang aku lakukan, mungkin ada hal-hal yang aku lakukan selama ini yang gak membuat aku lebih dekat dengan tujuan yang pengen aku capai. Dan itu membuat aku untuk banyak sekali merefleksi banyak hal dalam diriku, kayak apakah aku sudah melakukan hal yang benar, apakah ini sejalan dengan tujuanku atau enggak, atau aku hanya membuang energi dan waktu dan uangku tentang hal-hal yang kayak I think it's not that important. Dan aku tuh dulu juga orangnya yang sangat-sangat bukan anak nongkrong gitu ya. Karena keterbatasan
batasan permisi gitu. Jadi aku strict, orang tua aku tuh strict banget. Ini papaku pasti nonton gitu ya. Jadi aku tuh selalu dilarang gitu loh, selalu dilarang. Jadi papaku tuh udah nonton videoku, jadi sekalian nyindir aja gitu kan. Kayak aku tuh selalu gini, bukan dilarang yang kayak kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Aku tuh selalu diberikan kerangka berpikir, selalu diberikan ke diriku sendiri gitu. Sometimes itu enggak. Jadi kayak kalau kamu buat ini, kamu tuh ngelakuin ini. Kalau kamu buat ini, resikonya tuh ini gitu, konsekuensinya ini. Tapi ya pada saat itu aku belum terlalu mampu untuk berpikir dan membedah setiap apa yang mereka katakan. Jadi kayak aku ngerasa mereka terlalu strict gitu, terlalu mengekang diriku untuk tidak melakukan apa yang ingin aku lakukan gitu sebagai anak muda gitu. Bukannya juga aku pengen liar, pengen kayak kesana kemari gitu ya tanpa batas, ya I know my limit gitu kan. Aku tahu batasku sampai mana, tapi ya aku juga tidak menyalahkan gitu ya orang-orang yang aku pikir pada saat itu terlalu mengekang dan segala macam. Cuman gitu, kayak aku berusaha untuk menerima kalau ada masa-masa dimana itu perlu untuk aku bisa belajar juga gitu. Halo dia, sampai mana ya tadi? Kayaknya ini nggak bakalan aku edit, nggak bakalan aku potong, biarin aja kayak gitu. Ya rambutku udah mulai panjang teman-teman. Ya semoga ini bermanfaat ya untuk kamu. Tapi kalaupun enggak, ya nggak apa-apa. Mungkin ini belum pas aja gitu di mood, di keadaanmu yang sekarang gitu. Aku selalu bilang ya, kenapa aku suka berbagi cerita di sosial media itu karena pertama tentunya aku pengen untuk berbagi pandangan dan mungkin juga orang bisa relate dan bisa menguatkan orang lain. Oh dia juga pernah kayak gini, oh dia juga sedang menghadapi ini, dan buat orang juga sadar kalau apa yang aku perlihatkan di sosial media it's not all perfect gitu. Kayak aku juga merasakan hal-hal yang manusia pada umumnya rasakan gitu, kayak penderitaan, rasa sakit, stres, ini dan itu gitu. Kedua adalah aku pengen melihat diriku sendiri, my visual, the way I think, the way I talk, aku pengen lihat gitu. Dan aku itu jadi kebanggaan dan kesenangan di diriku sendiri sih saat aku melihat diriku, ternyata aku berkembang ya, ternyata aku berubah, ternyata kemarin aku jadi seseorang yang cara bicaranya tuh cepet-cepet dan segala macam gitu, tapi sekarang lebih tertata mungkin itu, atau ada perkataan-perkataan yang kayaknya terlalu kasar untuk dibicarakan dan mungkin bisa menyinggung orang. Aku belajar untuk kayaknya ini terlalu deh gitu. Dan ya penting juga untuk menanyakan pendapat-pendapat orang dekat sih. Kalau kata papaku tuh selalu, dulu tuh dia bilang kayak jangan terlalu sering mengumbar pengalaman pribadi gitu. Coba deh untuk buat konten-konten yang tentang sains, tentang ilmu pengetahuan, gini. But for me, kenapa aku banyak ngomongin tentang personal story ya selama ini masih bisa jadi konsumsi publik, karena aku pengen orang relate dan sadar kalau dia nggak sendiri gitu kan. Yang baking my monotonous it's hard kayak, jadi yang buat orang tuh kadang stres sendiri karena dia ngerasa dia sendiri. Dan saat dia ngerasa kayak, aku nggak tahu dia studinya atau enggak, saat dia ngerasa ada orang lain juga yang merasakan hal yang sama, dia ngerasa kayak aku punya temen, aku nggak sendiri, dan itu buat dia jadi merasa lebih baik gitu. Entah itu dalam hal negatif atau positif, tapi aku juga ngerasa begitu. Jadi kayak aku pengen untuk lebih buat orang tuh merasa kamu didengarkan, kamu ada temennya. Dan ya aku udah nggak tahu mau ngomong apa. Ini udah mau 20 menit. Semoga kamu menikmati yappinganku kali ini gitu. Dan ya feel pretty and gorgeous with my nails. Papaku tuh dulu marah banget kalau aku gini.
aku nggak tahu ya sekarang ya, Dad look at my nails, ini udah panjang, udah diwarnai gitu. Papaku tuh dulu nggak suka banget aku nail kayak diwarnai. Papaku tuh selalu doktrin aku dengan you are beautiful just the way you are, kayak nggak usah terlalu banyak makeup, rambut tuh hitam aja natural, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai ini. Tapi sometimes kan ya okay, sometimes ya I already accept myself with or without makeup. I still love myself with or without ini juga, I still love myself gitu. But sometimes I just want to explore myself gitu. So ya, kayak oh guys, ini juga kayak kira-kira ini tuh aku ngerasa rambutku banyak banget yang rontok gitu, terus kering-kering. Aku nggak tahu ya penyebabnya karena apa. Mungkin kamu yang nonton bisa memberikan rekomendasi hair serum atau hair oil yang bagus untuk rambutku. Oh my god, yeah, aku pengen liatin juga outfitku. Belum mau bye-bye. Keinget AB. Nah iya, aku juga pengen bilang kalau rambut asliku tuh, ini bukan rambut asli ya, rambut asliku tuh lebih numbang gitu. Ini aku catok terus aku lingkar, kayak aku apa sih namanya, diginiin, lingkar terus diginiin. Aku nggak tahu namanya apa. Oke, I think that's all from me guys. Terima kasih karena ini juga channel pribadiku dan aku pengen lebih berekspresi, mengeksplorasi diriku sendiri. Dan aku nggak tahu ini bakalan di-up kapan balik lagi ya. Nunggu mood? Enggak sih, nggak nunggu mood sih. Iya nunggu mood. Kayak aku nggak tahu ini bakalan diedit apa enggak ya. Aku memperlihatkan kecentilanku. Wow. Thank you for the gen, Dad and Mom. Aku suka banget rambutku udah mulai panjang dan hitam. Kemarin rambutku tuh sempat merah banget gitu. Terus sekarang udah hitam dan udah bagus. So pretty. I love it. So yeah, thank you for watching guys. I think that's all ya. Udah 23. Semoga kamu terhibur dengan segala sesuatu, segala kecil. Ini juga terakhir. Kadang tuh karena aku pengen bermanfaat gitu sama orang, aku jadi nggak membiarkan diriku untuk berekspresi gitu. Jadi aku terlalu menahan diriku sendiri. But today, this year, itu nggak bakalan terjadi lagi. So bye bye.